episode 6, Kopi dan Bisikan Halus. Obrolan yang makin mendalam dan menggoda. Pagi itu seharusnya biasa saja. Tapi sejak malam di ruang tamu itu, setiap pertemuan dengan Rangga tak lagi terasa biasa. Aku mengenakan blus putih dan rok panjang, lebih rapi dari biasanya. Rambutku kusisir lebih teliti. Bahkan aku sempat memakai parfum lembut sebelum masuk ke mobil. Rangga sudah menunggu. Wajahnya seperti biasa, tenang, sopan. Tapi tatapan kami berbeda. Ada bahasa diam di antara kami yang hanya kami berdua yang bisa mengerti. Aku meminta dia mengantarku ke sebuah kedai kopi kecil yang baru buka di pinggiran kota. Biar aku bisa kerja sambil santai, alasanku. Tapi sejujurnya, aku ingin waktu lebih panjang bersamanya, bukan sebagai penumpang dan sopir, tapi sebagai perempuan dan laki-laki. Kedai itu sepi. Hanya ada 2 pengunjung lain. Kami duduk di pojok ruangan, kursi kayu menghadap jendela besar. Pelayan membawa 2 cangkir kopi dan sepotong roti. Aku pesanin kopi buat kamu juga. Nggak apa-apa ya? Dia sempat terdiam, lalu tersenyum kecil. Saya senang, Mbak. Kami duduk cukup dekat. Tak bersentuhan, tapi bayangan tanganku menyatu dengan bayangan tangannya di atas meja karena cahaya matahari yang jatuh dari jendela. Aku perhatikan cara dia memegang cangkir. Tenang, rapi, pria yang punya luka tersembunyi. Aku memberanikan diri membuka obrolan. Kamu pernah jatuh cinta, Rangga? Ia menoleh pelan. Pernah, tapi ditinggal. Kenapa? Karena aku miskin. Jawabannya sederhana, tapi matanya terasa dalam. Ada getir yang bisa kurasakan di sana. Aku menatapnya dan berkata, pelan, nyaris seperti gumaman. Aku pun pernah jatuh cinta, tapi menikah dengan yang tidak mencintai aku. Rangga terdiam. Lalu dia bersuara, suaranya lebih pelan dari sebelumnya, seperti hanya ingin ku dengar seorang. Mbak, kadang aku pengen bilang, kalau aku selalu memperhatikan Mbak. Dari cara Mbak diam, cara Mbak menatap jendela. Aku tahu. Mbak kesepian. Aku menunduk. Hatiku retak pelan-pelan. Karena dia benar. Dan kalimat itu terasa seperti pelukan yang tak bisa dilakukan oleh tangan manapun. Aku menatapnya, mata kami bertemu. Tak ada yang menggoda secara terang-terangan. Tapi semua sudah terlalu jelas. Terlalu dalam. Terlalu rapuh. Dan saat dia berkata, kalau saja keadaan berbeda, aku pasti sudah memilih duduk di sini bukan sebagai sopir. Hatiku hancur perlahan. Aku ingin menjawab, tapi aku hanya tersenyum. Karena dari kopi dan bisikan halus itu, kami tahu cinta ini terlarang. Tapi rasanya terlalu nyata untuk diingkari. Bersambung ke episode 7, ciuman pertama di gudang belakang. Ciuman perlahan dari kening ke bibir, tubuh yang mulai lemas. Subscribe sekarang dan siapkan hati untuk video selanjutnya yang akan mengguncang perasaanmu. Jangan lupa like dan komen, karena setiap dukunganmu sangat berarti bagi kami.